Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita temanya tentang menjadi umat Tuhan yang dewasa. Kalau lihat video ini kan ada foto dari anak kecil sampai ke orang tua. Nah, persoalannya banyak orang bertumbuh secara fisik jadi dewasa, tapi tidak bertumbuh secara non-fisik. Ada beberapa ciri orang kalau disebut bertumbuh secara dewasa, pertama mulai dari kemandirian. Kalau anak kecil, dia kan nggak mendiri. Ya dari bayi cuman gitu kan, ganti popok gitu. Sampai kalau anak SMA kan gitu dibantuin untuk pipis kan ada yang salah ya, gitu ya. Lalu kemudian bertumbuh secara misalkan komunikasi. Kalau anak kecil itu dia pengen marah, ngambek gitu. Ya kan, kalau orang dewasa kan bisa menyampaikan dengan asertif apa yang dia mau, apa yang dia tidak mau. Jadi kalau di sini sudah menikah 5 tahun, tiba-tiba istrinya mogok bicara gitu, hanya karena tidak disetujui proposal untuk perawatan kulit, berarti yang itu enggak dewasa. Ya kan? Lalu kemudian ada bapak-bapak hanya karena kopi kurang enak dilempar gelasnya, berarti enggak dewasa. Kemudian juga kedewasaan secara ekonomi ini salah satu diukur, keuangan. Mestinya orang di level tertentu usia katakanlah 24 tahun, udah lulus kerja gitu, mestinya mandiri ekonomi ya. Jangan di sini ada orang udah usia 27 tahun masih dikit-dikit minta uang pulsa gitu loh. Pengen ganti motor minta uang orang tuanya gitu ya. Ini, nah kita hari ini akan belajar tentang kedewasaan. Nah, bagi yang belum kenal, saya Ulbrich Syahan, sarjana teologi ya. Tinggal di Semarang, jadi nanti malam saya pulang ke Semarang. Saat ini kerja konsultan bisnis, pelayanan di berbagai tempat. Puji Tuhan yang menolong bekerja sambil melayani. Tema kita ini dari, mari kita baca bersama-sama, Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Minta semua yang belum menikah baca ayat 13, nanti bapak-bapak 14, ibu-ibu ya 15 ya. Oke, 1, 2 ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh sesuai dengan kehendak Kristus. Nah sekarang bapak-bapak, 1, 2 ya. Sehingga kita ini bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ibu-ibu. Terima kasih. Nah, dewasa rohani secara umum itu ada 2 atau banyak hal, tapi secara umum dikatakan ini pertumbuhan yang menghasilkan karakter. Karakter itu kan terwujud dari perilaku yang melihatkan aspek Tuhan dalam hidup kita. Kemampuan memahami, menghayati, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kata kuncinya adalah hidup sehari-hari, hidup yang diubahkan. Dewasa rohani bukan seberapa aktif di gereja. Ya, pemain musik aktif sekali, tapi kerjanya di kantor tidak ada yang beres gitu ya. Dulu ada orang di kantor saya itu, pemain musik tapi tukang terlambat. Ditanya oleh bosnya, kenapa kau terlambat terus? Habis lupa apa? Lupa bangun, telat bangun. Kenapa kau telat bangun? Kamu nggak pasang waker handphone. Pasang Pak, terus kenapa? Kamu nggak bangun untuk apa? Mematikan wakernya Pak. Bayangin kita itu melayani Kristus tapi urusan telat kerja aja itu udah problem loh. Telat laporan, telat itu gitu. Kerjaan nggak ada beres, tapi aktif di kerohanian. Ibu-ibu banyak loh anak gadis yang cantik kayak artis tapi mohon maaf kamarnya kayak kandang babi. Ya baju 5 hari lalu dengan 2 hari lalu, 5 bulan lalu nggak jelas bedanya. Banyak loh orang itu, coba periksa kos-kosan. Anak saya dulu begitu, saya ke inspeksi ke kosannya, papa ke toilet di lantai 2 aja, biar kali saya lihat kamarnya. Kayak kamar pecah gitu. Ya. Nah, kemudian kita akan melihat tanda-tanda kedewasaan rohani. Ya. Kalau tanda fisik, itu kan gampang sekali diukur ya. Ya. Pertumbuhan berat badan itu sangat gampang diukur, anak kita diukurkan imunisasi gitu ya. Terutama kalau bertambah, ibu-ibu kalau nambah 5 kilo gampang ya, turun 5 kilo setengah mati. Saya itu nggak pernah makan apa-apa tapi kok bisa tambah gendut ya gitu. Karena salah Tuhan saya bernapas saja diberkati gitu.
Tuhan yang salah katanya, bernapas saja diberkati. Timbangan yang salah katanya, bukan dia, kok timbangan yang disalahkan gitu. Atau salah yang ngasih makanan. Nanti siang kan dikasih makan ya, tolong ingat ya, jangan salahkan restoran kalau kau makan kebanyakan. Habis enak sih gitu. Ya. Jadi ciri-ciri kita, ini kalau fisik gampang, nah ini ciri-ciri rohani. Pertama ya, tidak mudah goyah oleh ajaran yang atau salah. Ya, mari kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diambang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Orang yang ciri dewasa rohani nggak mudah goyah oleh ajaran palsu, oleh goda-godaan. Coba, misalkan ibu bapak gitu ya, tiba-tiba di gereja di sebelah gitu, dibilang pindahlah ke gereja ini, kalau ibadah 50 kali, dijamin penghasilannya langsung di atas 1 miliar 1 tahun. Ya. Ibadah kalau jadi pemain musik minimal asetnya 20 M. Oh itu langsung banyak yang pindah tuh. Minimal pulang dapat angpau, tiap pulang 1 juta, oh langsung pindah semua. Banyak orang pindah gara-gara ajaran-ajaran palsu. Mana pernah Yesus menjanjikan hidup enak bagi muridnya, enggak ada. Yesus itu bukan berarti Tuhan nggak memberkati, tapi jangan cari kenikmatan dalam kekristenan. Banyak orang Kristen jadi kapok karena gini, dulu sebelum dia bertobat, dia kan hidup suka-suka. Lalu begitu dia bertobat, disuruh bisnis yang jujur, kerja keras, begini-begini. Terus mana hasilnya gitu, mulai marah sama Tuhan. Istrinya Ayub kan begitu. Ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang melayang, ditendang, bener. Dulu sebelum aktif di gereja, kamu begini, sekarang kok begini? Mana Tuhan? Itu orang-orang seperti itu. Maka banyak orang suka pindah gereja. Ditegur oleh gembala tersinggung. Karena nggak disiplin, pindah gereja. Nanti dia di Jakarta ini dia GJJ, gereja jalan-jalan. Pokoknya begitu sakit hati, maunya suka-suka. Kan nggak bisa suka-suka, benar nggak? Coba anak kita dulu waktu belum sekolah kan suka-suka kan. Begitu masuk TK ada aturan nggak? Ada kan? Kita itu mesti belajar hidup tertib, nggak bisa suka-suka. Orang dewasa mesti itu. Nah yang paling repot lagi gini, misalkan contoh gitu ya, dia ambil comot-comot, yang enak di gereja A diambil, yang enak di gereja B diambil, jadi dia mau yang enak di semua gereja. Contoh di gereja sini suruh perpuluhan, di sono enggak, ikut sono. Oh, kalau di sini disuruh ini, pokoknya dia ambil semua. Menurut dia gereja yang benar itu yang enak semua, yang mana bisa begitu? Benar enggak? Kita kan enggak bisa dong, misalkan contoh, kita itu kerja di perusahaan A. Maunya gaji perusahaan A, tapi tata tertib perusahaan B. Aturan perusahaan C, yang mana bisa dong? Begitu kita kerja di perusahaan A, ya ikutin perusahaan A. Kan? Nah sama dengan dewasa rohani, kita enggak mudah ombang-ambing. Ya, gereja kita harus bertumbuh. Saya udah melayani cukup lama di GB AKR GFC, kita harus bertumbuh. Di luar sana ada penduduk Jakarta 10 juta. Kalau kita nggak bertumbuh, ada yang salah di dalam pertumbuhan jiwa-jiwa, kita harus berubah. Nah, yang kedua adalah umumnya orang yang dewasa rohani itu memiliki kasih dalam tindakan. Ya, mari kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Memiliki kasih dalam tindakan. Contoh, dulu di orang Batak, atau orang Chinese kan ada arisan ya. Kok kamu gak ikut arisan? Gak ada gunanya, saya gak dapat apa-apa. Itu kalimat anak-anak. Saya tidak dapat apa-apa. Loh kita ke arisan bukan dapat apa-apa, justru kita menggarami arisan itu. Nah kalau semua orang baik nggak ikut arisan, maka hanya orang-orang tidak baik itu arisan, kan itulah guna kita. Jadi kita ikut arisan bukan supaya dapat apa-apa, kita memberkati arisan itu melalui kehadiran kita. Kalau semua orang ikut arisan main judi, terus orang baik nggak ikut arisan, sampai kapanpun arisan main judi. Ya maka datang dong kita ke sana, tapi jangan langsung baru hari pertama, apalagi orang Batak, jangan main judi, bertobatlah kau sebab kerjaan Allah sudah dekat, dideportasi kita langsung. Ya kan datang dulu dong, ikut dulu arisan, duduk manis dulu kan, setelah sebulan 2 bulan,
kayaknya enak kita kalau bikin ibadah ya. Oh gitu ya, bisa bikin pelan-pelan 4 bulan, 5 bulan. Baru lama-lama mulai khotbah kan, ambillah khotbah tentang melarang perjudian. Lama-lama mereka minimal nggak main judi lagi di arisan kan. Tapi kalau kita nggak datang nggak bisa. Maka ciri-ciri orang dewasa mesti mau pergi mengosongkan diri untuk suatu misi. Yesus datang dari surga ke dunia untuk satu misi menyelamatkan. Kita juga begitu, itu kasih contoh. Kita di kantor, di departemen A, udah enak tuh, udah mapan, dipindah ke departemen C, yang isinya itu pokoknya nggak beres, malas, bodoh gitu loh. Aduh apa sih, kan enak di sini, jauh lagi. Kan kita misi, justru kita di sana untuk menertibkan, mungkin kita di sini udah terlena, udah nggak ada lagi hal baik baru yang dilakukan. Itu namanya tindakan kasih. Jadi kalau orang suka selalu fokus pada dirinya, itu anak-anak. Tapi fokus pada misi, itu orang dewasa. Ya, kita harus mau seperti itu. Pergi. Nah, karena gini Ibu Bapak, garam dan terang dunia. Garam itu bermanfaat kalau menggarami yang butuh digarami. Kalau garam ngumpul sama garam, itu namanya gudang garam. Kebanyakan garam stroke. Supaya bermanfaat, garam mesti pergi dong ketemu sayur, ketemu daging kan. Bermanfaatlah dia. Jadi kalau garam ngumpul sama garam, orang baik ngumpul sama orang baik, siapa yang menggarami orang tidak baik? Pergi. Itu salah satu ciri orang dewasa. Contoh di kantor kita, ada persekutuan, ya ikut persekutuan. Oh, orang-orang munafik itu. Loh, kalau orang-orang contoh orang-orang Farisi, kumpul sama orang-orang Farisi, Yesus kan nggak mau kan? Kita harus gaul dengan orang berdosa. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, ya apa? Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kalau kita orang Kristen semakin dewasa, semakin serupa dengan Yesus. Itu dari cara kita berpikir, cara kita berkata-kata, cara kita bertindak. Contohnya ya, contohnya kalau nanti ibu bapak gitu ya, pulang dari sini dikasih nasi kotak, isinya telur gitu ya, jeruk, kerupuk gitu. Begitu ibu pulang, nggak ada ayamnya, jangan maki-maki itu. Ini siapa sih yang bagi, goblok banget ngurusin nasi kotak aja nggak lulus gitu. Harusnya kan bersyukur gitu, Tuhan engkau tahu saya udah banyak kolesterol, ayamnya kau buat terbang kan gitu. Jangan hanya karena ayam marah-marah gitu, ya kan? Contoh di kantor, harusnya engkau promosi jadi manajer. Tiba-tiba enggak promosi, orang lain yang promosi. Jangan langsung ngambek, langsung besoknya migrain, vertigo, cuti seminggu. Langsung password di lock, lupa password. Itu kan anak kecil yang ngambek ketika enggak dapat yang dia mau. Mestinya tetaplah engkau kerja yang baik, tetap perform. Bahkan dalam imammu engkau Tuhan kenapa saya enggak naik jadi manajer? Mungkin Tuhan tahu kalau saya jadi manajer saya sombong. Mungkin Tuhan tahu kalau saya jadi manajer saya enggak sempat pelayanan. Tuhan sedang mendidik saya dalam ketidakadilan. Sering sekali Tuhan membentuk kita dalam ketidakadilan untuk membersihkan kita dari kerak-kerak kekotoran dan dosa. Jangan langsung marah gitu. Yusuf ciri orang dewasa. Yusuf itu udah dinubuatkan jadi orang hebat. Apa yang terjadi? Dibenci saudaranya, mau dibunuh, mau dijual, lalu kerja di rumah Potifar. Di rumah Potifar dia hidup jujur, nggak mau melakukan dosa dengan istrinya Potifar. Difitnah. Coba bayangkan, anak muda disuruh memperkosa nenek-nenek. Mana ada anak muda pengen nafsu sama nenek-nenek? Tapi karena Potifar kerja sama dengan polisi jaksa, ditangkap Yusuf. Dibuat tuduhan palsu, Yusuf masuk penjara. Coba bayangkan kalau zaman ini, itu Yusuf, di mana Tuhan? Buktinya saya masuk penjara, itu bukan 1-2 bulan ibu bapak, itu bertahun-tahun. Yusuf penderitaan demi penderitaan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Sampai nanti Yusuf jadi orang besar di Mesir, orang kedua. Tapi kan bayangkan kalau Yusuf dulu nggak sabar di tengah jalan, ibarat bikin kue ibu bapak. Kalau bikin kue kan mesti nunggu matang ya. Ini setengah jalan prematur, nggak jadi kuenya. Ciri-ciri orang dewasa, engkau tahan dengan ketidakadilan, engkau tahan dengan penderitaan ketika engkau sedang diproses oleh Tuhan. Tapi pastikan dirimu orang benar.
Kalau engkau ditangkap polisi lagi main judi sabung ayam, jangan bilang Tuhan engkau tahan dalam penderitaan, engkau dosa sabung ayam. Ya kan? Karena banyak orang mengatasnamakan penderitaan itu atas nama Tuhan, padahal kau yang gak benar. Ya dong. Ya kan? Bapak-bapak kalau gajimu UMR, nggak usah coba-coba istri 2, istri 1 aja susah. Nggak cukup. Apalagi istri 2 kan gitu kan. Tapi Pak saya cari istri yang janda-janda kaya supaya menghidupi saya. Itu beda mazhab, beda aliran. Itu beda server. Itu servernya ke dalam Kristen nggak ada begitu. Ya kan? Nah, kita semakin orang melihat kita dari cara kita berpikir, cara kita ngomong, cara kita menanggapi. Di tempat saya bekerja, saya orang yang relatif jarang marah. Saya jarang marah. Saya relatif banyak bisa menahan diri. Di salah satu perusahaan yang saya tangani, sebelumnya bos itu tukang marah. Kalau marah itu bisa sampai banting barang gitu loh, jeder gitu. Dia orang baik, tapi maunya orang sepintar dia semua. Begitu nggak sepintar dia nggak sabar. Nah, kalau saya gini, contoh ini mesin rusak nih. Katakanlah orang salah gitu ya, sampai mesin rusak. Pertanyaannya, emangnya kalau kita maki-maki mesinnya jadi hidup? Enggak kan? Coba. Kalau orang kita maki-maki jadi tambah pintar atau tambah bodoh? Umumnya orang tambah bodoh. Ada sih satu yang tambah pintar, tapi umumnya orang begitu dipres malah blank. Benar ya? Nah sekarang kan tujuan saya kan untuk bikin mesin hidup, bukan untuk marah-marah. Maka walaupun saya pengen marah, saya tahan-tahan, yang penting mesin hidup. Itu namanya sabar. Ya, ibu-ibu kalau ngajarin anakmu matematika, sabar. Jangan bilang bodoh kali kau kayak bapakmu gitu. Anaknya marah, bapaknya marah gitu. Ya kan? Itu aja nggak ngerti-ngerti gitu. Makin anak gitu makin blank tuh, makin nggak bisa. Malah disengaja disalah-salahin supaya mamahnya bilang begini. Udah nggak usah belajar kalau begitu. Langsung dalam hati anaknya, kebetulan kenapa nggak dari tadi. Begitu mamahnya pergi, hore, hore, hore gitu. Ya, sabar. Nah kita orang harus melihat Yesus dalam diri kita. Dari cara kita berkata-kata, berpikir dulu ya. Cara kita berkata-kata dan bertindak. Nah orang seperti gambar ini melihat Yesus. Ibu bapak ya, ini pesan ya. Kalau engkau nggak bisa bawa orang kepada Yesus, minimal jangan bawa orang kabur dari Yesus. Di sebuah kantor ada seorang GM IT galak sekali. Anak buahnya stres itu. Tiba-tiba hari Senin itu dia baik sampai ya, terus ternyata baru retret. Lalu kemudian hari Senin, Selasa, Rebo kumat, Kamis udah balik aslinya. Lalu anak buahnya nanya gini ke saya, Pak, ada nggak gereja yang retret tiap minggu? Supaya bos kami tuh retret tiap minggu. Karena retretnya cuma sekali setahun. Itu kayak panadol cuma kuat 3 hari. Kumat lagi. Ya jangan dong. Mesti Yesus, bukan berarti kita disulap langsung sekejap. Tapi ya tadinya teriaknya dari sini kedengaran ke lift, ya besok teriaknya sampai situ. Lama-lama udah nggak teriak gitu. Masa ini 5 tahun masih sama teriaknya, nggak ada perubahan. Nah tanda-tandanya tadi itu ada 4. Nah bagaimana caranya kita akan masuk? Pertama, orang harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Minta semua yang masih belum menikah baca ayat ini untuk kita. 1, 2, ya. Bisa 1, 2, ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Baca Alkitab. Ya tiap hari, saya nggak pernah bosan ya. Ibu bapak saya selalu baca Alkitab. Saya setahun selesai baca Alkitab sekali. Tidak ada buku yang paling menginspirasi saya kecuali Alkitab. Saya di Astra dulu trainer terbaik. Kalau orang tanya, Pak apa buku favorit Bapak? Ya Alkitab. Tidak ada buku yang paling mengubah hidup saya kecuali Alkitab. Karena ini kan firman Allah. Baca Alkitab tiap hari ya. Jangan ibu-ibu nonton drama Korea kau 5 jam betah. Baca Alkitab Mazmur 91 panjang kali gitu. Ya kan? Bapak-bapak gitu nonton Liga Inggris, Liga Indonesia, Liga itu semua sampai 4 jam begadang nonton bola betah. Baca Alkitab baru khotbah setengah jam, lama kali. Apalagi kalau nyindir lagi gitu. Yang muda-muda ya main TikTok kau berjam-jam, tapi baca Alkitab. Tapi begitu kau diputus pacar, Tuhan tolong saya, kata Tuhan, enyahlah kau pembuat kejahatan. Lo iya dong. Hidupmu habis untuk TikTok, Liga Inggris, nonton drama Korea, tapi begitu susah ke Tuhan. Terus emang kau punya Tuhan ini siapa? Tong sampah. Ya enggak bisa dong. Kita harus fair. Kalau kau cari Tuhan yang benar gitu.
Itu prinsip yang pertama. Nah, penerapannya itu tadi, biasakan diri baca Alkitab, berdoa, tapi jangan lebay ya, jangan berdoa di lampu merah. Kelamaan sampai doa syafaat atau berdoa di tiang bendera supaya orang nggak tahu Kristen. Nah, contoh Daniel tetap setia berdoa walaupun dalam berbagai situasi ancaman ya. Berdoa sampai di kantor misalkan mulai jam 8, jam setengah 8 doa di kantor. Atau doa di rumah. Bikin pola ya, doa pagi, doa siang atau habis makan siang jam setengah 1, doa sebelum mulai kerja. Tapi disiplin rohani itu sangat penting untuk orang dewasa rohani. Omong kosong, seaktif apapun kalian pemain musik, MC, tidak disiplin rohani, omong kosong. Kejatuhan banyak hamba Tuhan besar karena dia anggap remeh dengan disiplin rohani. Nah yang kedua, kita mengutamakan kehendak Tuhan daripada kepentingan pribadi. Coba bapak-bapak semua baca Pak, 1, 2 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tidak egois, melayani dengan hati dan taat kepada Tuhan ya. Layani istrimu ya. Kalau istrimu pegal nyuci piring, pijit sebelum dia dipijit laki-laki lain. Loh ya toh, jangan bilang belagu, mana ada di Alkitab istri suami suruh mijit istri gitu. Enggak. Ya udahlah, dia butuh dipijit ya pijit ya. Gitu kan? Ngapain gengsi? Ya kan? Lalu kemudian contoh Yesus memiliki kehendak Bapa, taat kepada Tuhan. Ini yang kedua, ya. Yang ketiga, bertumbuh dalam hikmat. Minta tolong ibu-ibu baca semua, 1, 2 ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Belajar dari pengalaman, menggali firman Tuhan, meminta nasihat orang bijak. Hikmat itu bukan cuma cerdas, wisdom. Contoh hikmat mengelola uang, ya. Hikmat contoh ibu bapak di rumahmu banyak tanah kosong. Kalau penghasilan suamimu pas-pasan, ya tanam itu tanaman dalam pot. Kalau main cabai, tomat, sawi gitu. Itu banyak di YouTube. Daripada bengong melamun sambil gosip, tahu enggak Mbak? Si Anu cerai gini, waduh gitu-gitu. Gosip berjam-jam. Kan itu dong, ya kan? Bikin mengelola supaya gini loh, kenapa suamimu lebih betah di Starbucks daripada di rumah minum kopi? Karena di Starbucks disenyumin, apa Pak, apa kabar gitu. Kalau di sini apa gitu kan. Langsung suaminya nggak jadi ngopi gitu. Ya kan? Benar nggak? Kenapa bapak-bapak lebih betah di lapangan golf daripada di rumah? Karena kedinya apa om, makin ganteng aja om gitu. Fokus sama gantengnya kok, makin botak aja kok Pak, makin buncit. Ya siapa yang stres di rumah begitu? Ya kan? Ya wisdom gitu loh ya. Wisdom, enggak ada pernikahan itu mesti dirawat ya. Enggak ada orang mesra jatuh dari langit. Itu mesti dirawat kayak rawat bunga. Butuh hikmat ya. Ibu-ibu yang pensiunan ya, ingat anakmu kerja di rumah. Jangan jam 11 kau telepon lagi meeting sama diri sendiri. Pesan dulu Gojek, mau ke gereja. Pesan Gojek aja enggak mampu udah 5 tahun. Belajar gitu, bikin cara pesan Gojek gitu. Kalau perlu bikin, jadi anakmu lagi meeting di telepon. Udah mama di depan toko nih, pesannya dulu Gojek pulang ke rumah. Emangnya kau pikir anakmu pengangguran di kantor? Belajar hikmat gitu loh. Ya belajar pakai video call. Jangan dikit-dikit pencet mute, nggak bisa ngomong, nggak ada suaranya. Mute apa gitu. Akhirnya frustasi, yang ditelepon frustasi, yang nelpon frustasi. Masa belajar pencet mute aja nggak bisa, tapi kalau waduh gosip jago banget gitu, ya. Belajar ada hikmat dalam kehidupan, itu ciri-ciri orang dewasa. Nah, yang berikutnya kita itu bertanggung jawab ya dalam komunitas dan pelayanan. Ayo semua para pelayan di sini baca bersama-sama. 1, 2 ya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Aktif dalam komunitas melayani, jangan dilayani terus. Ya, siapa di sini yang selama gereja di sini nggak pernah jadi panitia, bertobat ya. Nanti kalau begitu panitia Paskah, saya sibuk om, Natal sibuk terus kerjamu. Tapi nanti kalau Paskah ada kekurangan dikit, kau yang paling jago komplain. Biasanya yang paling hebat komplain nggak pernah jadi panitia, karena nggak tahu susahnya panitia. Itu, ya ikut, itu salah satu untuk kita makin dewasa. Ambil, karena apa? Kita dilatih untuk bersabar, dilatih untuk aktif, gitu, aktif dalam komunitas. Ya. Nah, ujungnya nanti terakhir itu kita berbuah. Mari baca bersama-sama ayat untuk kita. 1, 2 ya.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kita menerapkan dalam emosi sabar. Contoh Yusuf tadi ya. Ujungnya inilah, dewasa rohani ujungnya berbuah, buahnya banyak. Semakin dewasa buahnya makin banyak. Tadinya buah kita 5 kilo, tahun depan 10 kilo, tahun depan 20 kilo. Tadinya buah kita hanya cukup untuk keluarga inti, suami, istri, anak-anak. Tapi kita kemudian udah bisa memberkati sepupu, bisa memberkati sampai keluarga besar, satu RT. Semakin banyak buahmu, semakin kau memberkati banyak orang. Ya, maka tantangannya umumnya itu adalah apa? Kita itu tidak konsisten karena sekitar. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita kan tidak hidup dalam ruang yang hampa. Nanti ketemu teman, belum uya grup, itu membuat kita tidak menuju Kristus kemana-mana. Hati-hati dengan pergaulanmu. Kalau ada pergaulanmu yang membuatmu tidak benar, segera berhenti. Ikut left, ibu-ibu ikut sosialita, tapi semenjak itu selalu mengeluh, kurang uang, suamimu komplain, engkau segera left dari grup itu. Itu tidak membuat pohon yang baik kelihatan dari buahnya. Ya. Nah, lalu kemudian ada tekanan dunia, ada godaan, termasuk atasan, customer, bahkan macam-macam ya, termasuk rasa malas ya. Nah, penerapan dalam hidup kita sehari-hari, kita akan masuk ya. Ini untuk remaja ya. Minta tolong semua remaja baca, 1, 2 ya. Belajar, berkata jujur, hormat kepada orang tua, memilih teman yang baik ya. Kalau ada temanmu yang ngajarin kau kurang ajar, itu hati-hati ya. Ada seorang anak, dibilang sama bapaknya begini, besok kalau kau nilaimu masih matematika 5, jangan panggil saya papa. Katanya. Besok papanya pulang, gimana nilaimu? Jelek bro. Loh, main bro-bro aja. Loh katanya kalau di 5 jangan panggil papa. Itu ya. Hati-hati dengan pergaulan yang buruk. Gitu kan. Ini ada cerita ini. Ini untuk pemuda dulu ya. 1, 2 ya. Yang pemuda, semua yang pemuda. 1, 2 ya. Bertanggung jawab dalam jangan studi, menjaga kekudusan hidup. Anak gadis terutama, jangan serahkan kesucianmu kepada laki-laki. Karena begitu engkau diserahkan, harga dirimu habis. Engkau akan seperti pengemis kepada dia. Jangan pernah. Hampir saya udah banyak konseling. Hampir semua tragedi itu justru yang paling banyak korban wanita. Ya jangan pernah ya. Jangan pernah, kendalikan dirimu. Hamil di luar nikah, terus nanti dia itu kayak kamu kayak makan permen, habis manisnya permennya dibuang. Jangan pernah, jaga kekudusanmu, jaga kekudusanmu. Jangan pernah, itu pun mohon maaf nikmatnya 10 menit, penderitanya sepanjang hidupmu. Jangan pernah. Ya. Nah laki-laki jaga juga, karena engkau bertanggung jawab pada Tuhan. Ini ada kisah orang Batak ya, dia sekolah di Bandung. Bapaknya nggak kirim uang, lalu dia kirim surat, dikirim ke kampung surat. Di dalam suratnya itu ada gambar pisau. Papa, segera kirim uang. Kalau nggak dikirim ini baru fotonya, aslinya menyusul. Diancam bapaknya pakai gambar pisau. Ya kan? Minggu depan datang surat balasan. Bapakku takut juga, baru diancam langsung takut. Ternyata dibuka isinya, anakku, ini baru gambar fotonya, aslinya menyusul. Dikirim foto uang. Ternyata itu keturunan. Nah, yang dewasa, mari bersama-sama, 1, 2 ya. Menjadi teladan bagi yang lebih muda membangun keluarga di dalam Tuhan. Bapak ibu, engkau teladan bagi anakmu. Ibu-ibu, kalau anakmu tukang gosip, jangan salahkan dia ngaca. Ya. Kalau bapak-bapak anakmu temperamen emosional ngaca. Ya, jadi teladan ya. Bagi orang tua yang sudah pensiunan, yang sepuh, 1, 2 ya. Terus menjadi saksi Kristus, memberikan hikmat kepada generasi berikutnya. Jangan saya kan udah tua nggak bisa apa-apa gitu loh. Melalui pengalaman hidupmu, melalui hikmatmu, wisdommu, penderitaanmu, kesuksesanmu bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda. Bagian terakhir, saya mau sharing pertumbuhan di dalam kehidupan saya pribadi dan keluarga, baik secara keluarga, pekerjaan maupun pelayanan. Kita harus bertumbuh tiga-tiganya. Dan itu enggak gini, jangan pernah berharap tumbuh dulu pekerjaan sampai direktur, keluarga belakangan, terlambat. Atau tumbuh keluarga dulu sampai benar, karir belakangan, telat. Kalau kau mulai karir usia 40, terlambat. Ya. Atau pelayanan terlalu hebat, nanti terakhir karir telat, enggak bisa, mesti gradual.
pelayanan, keluarga, pekerjaan itu naik gradual. Enggak selalu kerja dulu, bisa, tapi enggak mungkin tiga-tiganya harus naik. Kayak ini kalau meja ada 3 kursi, kursi ada 3 tiang, enggak bisa satu naik, 2 tinggal, pasti ketinggalan jauh enggak bisa. Kita harus balance growth-nya. Nah ini keluarga, ya, ini saya orang yang dari dulu peduli dengan keluarga. Ini bagi yang belum menikah dan baru menikah, kalau bisa tiru saya. Tiap 5 tahun foto studio. Nah, ini foto kami nih, menikah 5 tahun, nanti 25 tahun. Saya menikah nanti 28 Oktober 2020. 5 pas 25 tahun, pemuda Batak dengan pemudi Jawa bersumpah. Kan hari Sumpah Pemuda. Nanti kami foto studio. Ya, saya merawat dengan orang tua, mertua. Saya orang yang selalu peduli dengan keluarga. Sesibuk apapun saya pasti telepon ibu saya, ngurusin orang tua dan mertua. Bertumbuh di keluarga. Yang kedua, di pekerjaan. Saya mulai karir dari bawah. Saya di Astra dulu lulusan di 3 technical support. Saya lulusan Politeknik ITB. Saya pernah naik golongan di Astra 12 kali dalam 11 tahun. Saya dari tahun 97 udah masuk 2007 manajer. Saya naik sampai posisi direktur, belum 50 tahun saya udah posisi seperti itu, saya bertumbuh di karir. Dan bukan saya gila kerja, saya kerja normal, karena saya juga pelayanan. Saya pelayanan di mana-mana, tahun lalu saya April ke Maumere, Juli ke Sorong, Agustus ke Medan, ke Tobelo, September ke Medan, Oktober gitu-gitu. Saya pindah terus. Nanti bulan depan saya ke Ruteng gitu. Pelayanan, jadi kita harus bertumbuh, keluarga bertumbuh, pekerjaan bertumbuh, bisa, saya bisa, mestinya ibu bapak bisa, tumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Ya, ini satu pelayanan yang saya buat tahun lalu. Nah, saya percaya seperti Tuhan mengasihi saya orang biasa, tidak ada yang luar biasa dalam hidup saya, cuman saya mau datang kepada Tuhan. Saya percaya ibu bapak dikasihi Tuhan, kasih Tuhan kepada ibu bapak sama dengan saya kepada anak-anak semua, tinggal apakah kita mau terhisap pada Tuhan atau tidak. Tuhan tidak mau yang setengah-setengah, dia mau totalitas. Tuhan tidak mau suam-suam kuku, pilihlah Tuhan maka engkau akan hidup. Biarlah kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami diingatkan tentang bagaimana dewasa di dalam Kristus, dewasa secara rohani. Bapak Ibu, dalam suasana doa saya ingin berdoa untuk taruhan kanan di dada. Semua kita dalam suasana doa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah disampaikan. Anak-anakmu yang Tuhan panggil di gereja ini, di GBI, GFC, Tuhan tentu ingin setiap kami bertumbuh. Bukan hanya fisik tapi rohani, kedewasaan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak bertumbuh maksimal. Bahkan ampuni kami ketika maju mundur, sudah bertumbuh mundur lagi, sudah membesar menyusut lagi, ampuni kami. Amokuman ahnekitul an ahnekiluka, sukulekilahan menukulahan lamana. Ada orang-orang di antara engkau mengekang dirimu dengan berbagai konsep yang salah. Ada banyak talenta yang Tuhan berikan dalam dirimu tidak berkembang karena engkau sering hidup dengan konsep transaksional. Engkau sangat hitung-hitungan, engkau sangat pamrih dalam hidupmu. Amon anahane kedo anahane oni ane to telah kamu syukun nikana anahoi nika hona kana mana. Ada orang-orang di antaramu engkau membuat Tuhan dalam hidupmu ilah lain adalah uang. Tuhan tidak ingin ada uang di dalam kehidupanmu menjadi Tuhan. Tuhan lebih daripada uang. Amuhammahai suku heniku lekalah lamini. Oh anahai sukulihi sukulah lamana. Hari ini Tuhan ingin bahwa hidupmu fokus pada Kristus. Carilah Tuhan. Uang itu akibat bukan tujuan. Amuhui sekiniku nahaniki luku hisikulu halamnika. Ada orang-orang di antaramu engkau tidak bertumbuh karena engkau menghukum dirimu. Engkau merasa dirimu tidak siapa-siapa. Engkau sering minder. Engkau sering menghukum dirimu karena engkau tidak merasa seperti orang lain. Bahkan engkau membandingkan dirimu dengan saudaramu. Engkau tidak sehebat mereka, tidak sepintar mereka, tidak seganteng dan secantik mereka. Amu mane ana kutur tetelah talo hoi seki luku lakalamaniku lakalamana. Engkau biji mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Jangan engkau kalah dengan dakwaan si jahat, si iblis. Karena sesungguhnya dalam dirimu ada banyak potensi yang terpendam yang bahkan engkau tidak sadari. Amuhui siku nikiniha haneku likilekalameleko hanake lekalamanahana. Ada orang-orang muda di antaramu engkau sering
berhenti, engkau stagnan karena engkau penakut. Engkau sering takut melangkah, engkau suka bimbang dan engkau suka takut dengan risiko. Amohoi seki neko hineko dekan menehu naha. Tuhan menyuruh Abraham pergi meninggalkan tanah kenyamanan menuju tanah perjanjian penuh dengan risiko. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Abraham. Tuhan menyuruh Musa memimpin bangsa Israel dengan penuh ketakutan, tapi dia tetap taat kepada Tuhan. Maka pergilah, jangan takut dalam kehidupanmu, jangan engkau ada di dalam comfort zone. Ambohoi sekilha haneko dekileki lokoliseki huseki hanakto hanaka anotole ke menaka menaha. Ada orang-orang di antaramu engkau sangat sombong. Engkau sering menganggap dirimu tinggi, hebat, dan engkau menganggap orang lain rendah. Engkau suka menghina orang lain dalam hatimu sekalipun karena engkau merasa mereka tidak sehebat dirimu. Tuhan tidak suka dengan orang sombong. Maka engkau perlu merendahkan hati. Ingatlah semuanya itu titipan. Tidak ada yang perlu engkau sombongkan di dalam dunia ini. Karena semuanya itu titipan pemberian Tuhan yang akan selesai ketika engkau kembali kepada Tuhan. Amohoi seke handaku medetole telah handaku meneke sokone kenamana nakosna. Ada orang-orang di antara engkau tidak mau terlibat pelayanan. Engkau selalu mencari alasan. Di gereja, dimanapun engkau selalu menghindar dari pelayanan. Padahal engkau sesungguhnya mampu dan bisa, tetapi engkau tidak mau. Mau misiki nuhuneha halakolah lamana. Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka jangan engkau pernah menahan diri melayani Tuhan dengan setuluh hati. Layani Tuhan jangan manusia dengan apa yang kau bisa perbuat. Amuhui sekuli helaha hulakalamana menahniki nukuneka sukuniki namanaka namana. Setiap kita disapa Tuhan hari ini bahwa diingatkan di dalam diri kita ada potensi, ada talenta yang sudah Tuhan berikan, ada pembentukan, ada proses, ada perjalanan hidup yang panjang yang membuat kita seperti hari ini, dan ada situasi di mana kita hidup, di mana kita berkeluarga, bekerja dan melayani dan menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan perintah Kristus di dalam itu. Munahai sukulehe hanamana, bertindaklah dan lakukanlah. Munutitana mendutuhu seka hendakamana, melangkahlah dan berjalanlah pegang tangan Kristus. Musihi hanamana, metulekana manaha. Tuhan akan melakukan banyak perbedaan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan ingin akan ada banyak perbedaan dalam setiap kita di tempat ini. Monuhai sukuleha halamana nakunono. Manusia akan selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara kepada kita. Dengan cara-caranya akan menegur kita, membimbing kita, bahkan kemudian mendidik kita ketika kita di jalan yang salah. Soli Deo Gloria, segala puji hanya untukmu. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin.